Dua petani di Kecamatan Mersam, Batanghari, Jambi diduga jadi korban penculikan dan penyekapan oleh oknum karyawan sebuah perusahaan. Tidak hanya itu, mereka juga diduga sempat diborgol dan diintimidasi hingga berujung dibawa ke kantor polisi oleh oknum perusahaan tersebut. Dua petani yang tergabung dalam kelompok Tani Jaya bersama di Desa Simbang Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Batanghari akhirnya bisa bernapas lega setelah dibebaskan oleh pihak kepolisian pada Jumat 27 Juni 2025. Kedua petani bernama Muhammad Isnaini dan Yono itu sebelumnya diduga dibawa oleh oknum karyawan perusahaan PT WKS ke Polres Batanghari hingga berujung ke Polda Jambi. Mereka dituduh telah merambah hutan dan merusak tanaman milik PT WKS di lahan yang mereka garap. Dijumpai wartawan pada Jumat siang 27 Juni 2025 di Polda Jambi, kedua petani tersebut menceritakan kronologi yang mereka alami, mulai dari dugaan penculikan, penyekapan, hingga berujung dibawa ke kantor polisi. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 26 Juni 2025, di mana keduanya diduga diculik saat sedang bekerja di lahan yang berada di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Batanghari. Mereka mengaku sempat dibawa ke kantor perusahaan menggunakan mobil dengan kondisi tangan diborgol dan mata ditutup. Selain itu, sepeda motor dan handphone mereka juga diduga turut dirampas. Keduanya mengaku juga sempat diinterogasi oleh oknum karyawan perusahaan sebelum akhirnya dibawa ke kantor polisi. Selain diduga mengintimidasi petani, oknum perusahaan juga diduga merusak rumah dan pondok milik petani menggunakan alat berat jenis ekskavator. Kronologis kejadian hari Kamis tanggal 26 Juni kemarin, tepatnya hari Kamis lah, pukul 10 pagi saya masih posisi kerja, masih gendong cab. Tahu-tahu mobil dari WKS itu datang satu rombongan, saya lupa entah berapa mobil, yang jelas langsung menyergap saya, buang cab saya, kemudian saya langsung diborgol, dimasukkan ke dalam mobil Triton warna putih. Penyulik siapa tuh, Pak? Itu dari pihak WKS. Bisa tahu itu WKS gimana, Pak? Karena mobilnya yang sering patroli ke situ kan mobil WKS. Saya diborgol, dibawa ke kantor, kemudian ditanya siapa yang masih ada di dalam kantor. Katanya saya bilang Saudara Yono masih di kantor, sama siapa, sendirian. Kemudian rombongan orang itu turun dari mobil, kemudian menyergap Mas Yono ini yang baru pulang dari kerja. Alasannya apa katanya, Pak? Kok bisa Kami tidak ditanya alasan apa, kesalahan apa. Yang mereka tanya ke saya nggak ada. Kemudian saya masuk satu mobil tuh sama Mas Yono, ya. Kemudian dibawa ke distrik 8 dengan keadaan kepala kami ditutup pakai kaos, sehingga kami nggak bisa melihat. Mata kami lah. Pondok-pondok yang dirubuhkan atau rumah beserta kantor yang dirubuhkan oleh satu unit alat berat yang warna kuning, entah mereknya saya kurang ingat. Ingat Pak ya itu wajah-wajahnya, Pak? Kalau wajah-wajahnya saya nggak ingat persis satu persatu. Yang saya ingat itu namanya Pak Pohan, kemudian Julianto. Itu dari mana, Pak? Itu dari pihak WKS. Hendrianto juga ya. Dari distrik 8 kami ditahan sampai sekitar pukul 1 siang lah. Kemudian diinterogasi di distrik 8, baru jam 5 sore kami dibawa ke Polres Batanghari. Alasannya apa dibawa katanya? Alasannya kami merambah hutan atau merusak tanaman perusahaan. Ditendang dari belakang 2 kali, cuman saya nggak memperhatikan wajahnya siapa gitu. Dari rombongan WKS juga. Ini sudah berapa kali Bapak disepertikan ini? Baru pertama kali. Berarti kita sempat dianiaya juga, Pak ya? Tendang ya? Ya, waktu pertama di borgol, lalu dimasukkan ke mobil dalam keadaan muka tertutup, ditutup pakai kaos. Bapak diculik di kantor mana, Pak? Kantor saya bersama kelompok tani. Kantor ini posisinya di tanah sengketa, Pak? Yang masih sengketa atau di luar? Di luar sengketa. Dan itu dirusak kantor sekarang? Dirusak semuanya, kantor sama rumah-rumahnya warga itu diratakan sama alat berat.
Ketua Kelompok Tani Jaya Bersama Suwanto menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan peristiwa dugaan pengerusakan rumah, penculikan hingga penyekapan yang dialami oleh anggotanya itu ke Polda Jambi. Tujuannya untuk mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah agar semuanya jelas. Suwanto menyatakan dalam peristiwa ini sebanyak 12 unit rumah dan pondok milik petani dirobohkan. Saya sebagai Ketua Kelompok Tani Jaya Bersama akan melaporkan masalah penculikan ataupun penyekapan ini kepada pihak berwajib supaya terang benerang siapa yang salah dan siapa yang benar. Harapan kami kepada Bapak Kapolda untuk membantu supaya masyarakat di Desa Simpang Rantu Gedang supaya hidupnya makmur dan damai, Pak. Itu harapan kami, Pak. Ada berapa yang disekap, diculik, Pak? Yang disekap ada 2 orang, Pak, dari kelompok tani. Sekitar 12 pondok rumah itu, Pak, sekitar 12 itu dirusak, Pak, dirobohkan. Hingga berita ini ditayangkan, pihak perusahaan PT WKS belum berhasil untuk dikonfirmasi. Sebagaimana diketahui, hingga kini konflik agraria antara kelompok Tani Jaya Bersama dengan PT WKS masih terus berlangsung. Kehadiran pemerintah terkait hal ini sangat dibutuhkan agar konflik ini segera mendapat solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.